Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai narasi yang telah saya buat tentang dampak positif pariwisata dan dampak negatif pariwisata. Nah, dampak positif pariwisata yaitu pariwisata menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang lokal yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Kemudian uang dari hasil pariwisata dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur di suatu daerah, untuk membangun jalan baru, untuk membangun bandara, dan memperbaiki fasilitas bangunan yang diperuntukkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan serta juga bermanfaat bagi warga setempat. Nah, kemudian negara bisa mendapatkan keuntungan dari investasi luar negeri, baik di sektor pariwisata atau sektor pendukung lainnya. Kemudian pariwisata dapat membantu untuk melestarikan budaya dan kearifan suatu daerah yang tidak terjamah oleh masyarakat. Kemudian dampak negatif pariwisata. Banyaknya wisatawan yang masuk menambah besar kerusakan lingkungan, terutama dari sampah. Peningkatan jumlah wisatawan membawa masalah seperti membuang sampah sembarangan, pencemaran, dan erosi jalan setapak. Semua ini membutuhkan waktu dan uang untuk membersihkan sampah. Dan juga investasi luar negeri seperti hotel mewah dapat berarti bahwa uang akan kembali ke negara asal. Hotel ini juga dapat mengambil untung dari wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Budaya lokal bisa mendevaluasi oleh pariwisata. Mereka mungkin hampir menjadi petunjuk orang aneh, di mana pengunjung mulai melihat ke bawah pada penduduk setempat sebagai yang berbeda. Ada kala wisatawan asing memanfaatkan kelonggaran imigrasi untuk menyelundupkan narkoba dan menjualnya di lokasi wisata. Kemudian narasi berikutnya, dampak wabah COVID-19 terhadap keberlanjutan pariwisata. Adapun sektor pariwisata merupakan salah satu yang terdampak sangat besar dari kasus wabah virus corona. Pariwisata yang pada awalnya kian mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, saat ini seakan melemah dan mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan yang terjadi dalam sektor pariwisata untuk saat ini tidak akan bisa ditanggulangi sampai kasus COVID-19 ini menemukan titik terang penyelesaiannya. Adapun percobaan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mempertahankan sektor pariwisata dari dampak COVID-19 dengan memberikan insentif terhadap industri pariwisata dan pemberian diskon kepada wisatawan, nyatanya tidak akan berdampak apa-apa untuk saat ini. Kebijakan diberlakukan oleh pemerintah disusul dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pakar pariwisata dari Universitas Andalas, yaitu Sari Lenggoni, melalui wawancara dengan republik.co.id yang disusul oleh Yolanda. Beliau mengatakan bahwa pemberian insentif yang diberikan tidak akan memberikan dampak signifikan bagi kunjungan ke destinasi pariwisata. Pada situasi dan kondisi saat ini, daya tarik wisatawan baik asing maupun lokal sangat menurun akibat kekhawatiran virus corona tersebut. Hal itu sudah terlihat dari banyaknya para wisatawan yang membatalkan agenda wisatanya ke berbagai destinasi di Indonesia. Jadi tidak akan banyak membantu sampai virus ini mereda. Kemudian hal yang dapat dilakukan pertama kali buat kehidupan pariwisata
pasca wabah COVID-19, eh, eh, kita dapat membuat destinasi-destinasi wisata baru yang sangat menarik, yang dapat menarik wisatawan lokal maupun internasional untuk berkunjung. Kemudian kita dapat mengadakan acara spektakuler apabila wabah COVID-19 telah selesai. Lalu kita juga dapat memberikan diskon besar-besaran bagi wisatawan agar wisatawan baik lokal maupun internasional tertarik untuk mengunjungi destinasi pariwisata atau destinasi perhotelan. Kemudian artikel berjudul Menjaga Asa Industri Pariwisata di Tengah Corona berkesimpulan pariwisata tetap berjalan di tengah wabah karena mengingat industri pariwisata merupakan sektor perekonomian bagi banyak karyawan, namun dikarenakan wabah penyakit COVID-19, banyak wisatawan membatalkan agenda wisatanya ke berbagai destinasi di Indonesia. Namun di negara lain seperti di Singapura sudah mulai melakukan promosi besar-besaran dengan narasi keamanan dari virus corona. Kemudian ada negara Arab Saudi mengadakan paket promonya, yaitu paket isolasi di hotel selama 2 minggu. Jadi tamu dapat melakukan social distancing layaknya sedang liburan dengan pelayanan kebersihan yang ketat dan dari virus corona dan dengan budget yang lebih murah. Oleh sebab itu, sektor pariwisata di Indonesia perlu banyak belajar dari sektor pariwisata negara lain. Untuk harapan saya sebagai generasi penerus industri pariwisata dan perhotelan, saya harap COVID-19 cepat selesai agar industri pariwisata dan perhotelan kembali pulih seperti semula, okupansinya naik sehingga para karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan casual, dapat bekerja seperti semula sehingga mereka bisa mendapat penghasilan bagi keluarga mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.